talk show 1 jam bersama AA, diskusi dan sharing bersama AA Ipung pada siang hari ini. Segera dialog pada siang hari ini akan dipandu oleh rekan Nasya Ahmad. Kami persilakan rekan Nasya. Terima kasih Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan Semayu. Halo, bagaimana kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Yes, dari 94,2 LPPL Kartini FM siang hari ini Nasya hadir untuk Anda. Tak seperti biasa, biasanya lagu-lagu campur sari siang hari ini Anda nikmati sampai full. Tapi di jam 1 lebih lah ya, sampai nanti pungkasan kita akan hadir untuk Anda dalam talk show 1 jam bersama AA Ipung. Siapa sih yang nggak kenal AA Ipung ya? Dan untuk itu siang hari ini Kamas Mayu kita akan banyak bicara jauh lebih dekat dengan AA Ipung, siapa beliau, kemudian kesibukan beliau juga. Dan ternyata memang sibuknya luar biasa ya Kamas Mayu. Selain menjadi anggota DPRD Kabupaten Jepara, A. Ipung ini juga salah satu pengusaha sukses. Bukan hanya optik saja yang sukses ditangani, tapi juga bidang kuliner, mebel juga sukses. Nah, kalau siang hari ini Anda pingin kiat-kiat sukses dari A. Ipung, kayaknya pas banget stay gabung barengan Nasya di 94,2 Kartini FM Jepara. Tapi jangan lupa untuk gabung line telepon di 591290, SMS dan WhatsApp di 081325050387. Dan jangan lupa ya, Anda bisa gabung juga melalui akun Facebook Kartini. Line Facebook Kartini juga bisa Anda saksikan siang hari ini. Yes, di hadapan Nasya juga sudah hadir tamu spesial kita siang hari ini. Siapa lagi kalau bukan A. Ipung. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam Kak Nasya. Kasih tepuk tangan dong. Oke. Salam Seneng juga buat banget. Kang Mas Mbak Yu dimanapun berada. Iya, sudah pada kangen loh sama AA. Kemana aja A siang hari ini? Yang penting kan 1 bulan terus, sekali lagi kan bisa menyapa terus ya. Oh iya? Iya Kak. Luar biasa. Pokoknya hari ini salamnya buat Kak Nasya dan Kang Mas Bayu yang ada di rumah. Salam apa hari ini? Salamnya antusias, gairah dan selalu istimewa. Wow. Antusias, gairah, dan istimewa. Wow. Selain itu juga kita masih ingat ya, salam bumdornya. Nah, itu yang bikin kita semangat siang hari ini Oke, ya. Mbak. Siang hari ini tampil beda begitu, so cute gitu. Saya lihatnya di pamflet kemarin pakai topi, saya pakai topi, pakai kacamata gitu kan. Identitasnya Iya, saya itu kan ya identitas. kacamata itu kan. Padahal AA itu juga banyak identitasnya loh. Topi yang dibawa AA ini, Oh, ini. apa itu AA namanya A? Oh, ini kayak belangkon dari Mana itu, A? Dari Jawa Barat. Jadi, Oh, dari Jawa Barat. nenek moyang saya di sana kemarin. Oh ya, AA sebenarnya dari mana sih? Ya kalau saya sih Aslinya lahirnya di Jepara. Lahir di Jepara. Cuman bapak saya ini kan aslinya orang Jawa Barat dari Garut, Mbak. Oh. Jadi saya dipanggil A. Ipung itu kan karena keturunan Makanya dari AA sana. Ipung panggilannya karena ada Iya. keturunan dari Jawa Barat itu ya. Indo Jepara dan Janda, Mbak. dan kok bisa Jan? Maksudnya Jawa Sunda. Bisa aja tuh kan Kak Mas Bayu, janda Jawa dan Sunda ya. Oke, A. Jadi penasaran memang selama ini kenapa A memakai identitas itu, namanya apa sih kalau di Jawa Barat? Saya sendiri kurang tahu ya, tapi ini apa? Nanti dibahas lagi aja yang lain. Kurang penting sepertinya ya. Oke, nah untuk itu Kak Mas Bayu, kiat-kiat sukses akan kita bicarakan siang hari ini. Ada yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya. Ini sudah memasuki tahun 2022 begitu. Kebanyakan banyak yang sudah membuat schedule, terus juga rencana-rencana panjang selama setahun ke depan begitu. Kira-kira ini tahun 2022 menurut A ini tahun yang seperti apa sih A? Beda nggak sih sama tahun 2021? Oh, beda sekali. Hari ini atau di tahun baru ini, ya, dimulai dari bulan Januari sampai nanti Desember di tahun 2022, ini sangat berbeda dengan 2 tahun yang lalu di tahun 2000 sama 2021 ya. Iya. Nah, ini artinya kalau dulu
2 tahun itu kita sudah mengalami keterpurukan karena pandemi Iya, ya Mbak. betul, betul. Ini kita berharap pandemi menjadi endemi. Sehingga pandemi jadi di endemi. tahun 2022 ini dari pemerintah juga akan fokus kepada pemulihan ekonomi. Tentunya dari masing-masing kita untuk Kang Mas Bayu dan semua pemirsa yang ada di rumah, program-program pemerintah juga nanti akan fokus kepada program pemulihan ekonomi. Ini kita harus bersiap-siap diri dalam menata lagi perekonomian dan mempersiapkan kesehatan kita Oke. untuk menyambut dunia baru. Kita hari ini kan di banyak platform kita juga mengalami kemajuan secara digital ya, sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri dan terus beradaptasi untuk ke depan. Begitu, Baik, Mbak. nah untuk mempersiapkan perekonomian begitu ya, Geliat perekonomian sudah mulai terlihat begitu, karena perkembangan kasus COVID yang saat ini kita peroleh, kita patut bersyukur begitu ya, bahwa Iya. Indonesia step by step sudah memulai bangkit kembali. Kira-kira ini strategi apa yang harus dipakai oleh Kang Mas yang ada di rumah agar perekonomian ini bisa bangkit? Kita juga tetap semangat untuk bisa memulihkan perekonomian mulai dari keluarga, dimulai dari keluarga kan, perekonomian keluarga, agar kita tidak selalu terpuruk lah meskipun ini masih pandemi gitu sebenarnya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang baru Bergabung. membuka usaha atau Iya. yang kemarin usahanya tidak jalan atau ini hari ini mau melakukan usaha lagi atau dalam hal karir sekalipun kan Iya. bisa kan ya. Tapi saya di sini menyampaikan adalah 7 resep sukses anti gagal. 7 resep sukses anti gagal. Iya. Wow. Berat ini. Mahal loh Kang Mas Sukses Bayu. bisa di mana saja, bisa di dalam bisnis, bahkan bisa di dalam karir, Mbak. Iya, betul. ya kan? Oke, apa saja itu, Satu, yang pertama adalah keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat. Keyakinan timbul ini karena alasan-alasan yang kuat. Jadi keyakinan apa yang bisa menimbulkan diri. Oh, jadi begini. Saya sudah sampaikan 2022 ini kita membentuk keyakinan bahwa ini saatnya pemulihan ekonomi. Harusnya saya masing-masing dari Kang Manu Oke. punya pemikiran seperti itu ya. Punya keyakinan begitu Keyakinan, membentuk keyakinan. Afirmasinya terus digenjot terus. Yang kemudian yang kedua adalah punya tujuan yang jelas. Punya tujuan. Goalnya apa? Iya. Ini saya katakan misal begini, ada orang yang mau tidak mau hari ini mau ke Jakarta karena ada alasan yang kuat. Kenapa? Misal dia dapat hadiah mungkin Oke. dan besok harus sampai, makanya malam ini juga dia harus berangkat. Kalau nggak ada bis, dia bisa naik sepeda motor. Kalau nggak ada sepeda motor, dia naik kereta, naik pesawat, naik apa? Oke. Pasti akan dilakukan, Mbak. Iya, Itu ada karena ini ya, punya tujuan yang kuat. Tujuannya apa? Jadi goalnya ini loh. Kita tahu bahwa kalau aku ke sana nikmatnya sekian. Kalau aku nggak ke sana, kira-kira kecewanya di mana? Iya, Ada iya. sudah diukur ya. Oke, baik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga adalah kita itu kan sering melihat bahwa otak manusia itu kan cenderung mengejar kenikmatan, menghindari sengsara ya. Jadi kalau kita bisa melihat nikmat jangka panjang, sengsara jangka pendek ya, Iya. mesti kita lakukan seperti itu, Oke. hal-hal seperti itu. Kemudian yang keempat adalah belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Ini ilmu mencontek sebetulnya, Mbak Nasi. Kita bisa apapun hari ini kan mencontek ya. Iya. Kita bisa Meniru. Saya bisa public speaking seperti ini lancar itu sering memperhatikan Kak Nasya loh. Oh iya. Iyalah, Bahkan- kan idola saya dari dulu. Jadi ini sebenarnya sebaliknya begitu. Saya juga mengidolakan AA gitu. Kita sering lihat Oke. YouTube-nya. Iya. Mungkin kalau ada orang sukses tuh jangan nyinyir. Justru betul, kita sepakat. ATM ya, Mbak. Iya, amati, amati, tiru, modifikasi iya, itu sip. kan, atau tidak peace ya. Kemarin yang sudah dulu Aku perhatikan. lupa. Oh iya. Oke. Diperhatikan, ya kan? Terus kemudian diikuti, disempurnakan. Nah, ini hal-hal seperti ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Iya.
Jadi resep-resep yang tujuh sukses nanti bisa betul-betul anti gagalnya itu memang anti gagal beneran. Jadi ada kadar persenannya untuk kita bisa sukses ke depan. Oke. Paling tidak kan kita sudah kasih tips-tips nih. Tinggal kita Kang Mas Mbak Yu yang ada di rumah Bagaimana kedepannya cara? mempraktekkan kan Iya, begitu. bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan ya? Iya, memang seperti itu, Mbak, yang harus kita Oke. lakukan. Jadi belajar yang terbaik. Kalau belajarnya hanya kepada orang-orang yang sama dengan kita nggak ada kemajuan. Misal Kak Nasya ini mau punya banyak relasi, ada tour, turnya tapi kelas ekonomi yang murah. Ya. Ya memang sih murah. Tetapi kan ketemunya juga orang-orang yang bukan top level. Oke. Kalau kelas eksekutif ini kan ketemu sama presiden direktur, ownernya, ya kan, CEO-nya, jadi ketemu orang-orang yang top level, sehingga apa namanya? Kita punya banyak koneksi dan relasi menjalin hubungan, Iya, gitu. iya, Mbak. betul, Beda betul. memang, Mbak. Oke, belajar dari yang terbaik ya. Iya. Ini bisa dari belajar dari sebuah pengalaman nggak sih? Iya, saya juga belajar begitu. Kalau kita di dalam profesi juga top levelnya siapa sih? Oke. Cara-caranya bagaimana Iya, sih? iya, iya. Kita perhatikan, kita ikuti, kita sempurnakan, kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Mbak Nasa juga begitu dalam Iya. berkarir kan? Iya, betul. Orang itu bisa loh berkarir nanti begini dalam waktu 1 tahun bisa naik jabatan 3 kali. Iya, Ada iya. tipsnya Mbak, nanti saya sampaikan. Oke, siap. Itu memang baru aku incer begitu, biar top level. Iya. Yang kelima, Yang kelima adalah action. action. Ya, action ini harus ada deadline waktunya. Jangan sampai semua yang sudah kita lakukan kita afirmasikan, kita punya tertulis ya, semuanya sudah kita catat, kemudian nggak dilakukan. Nanti Oke. harus dikasih deadline waktu, batasan waktu yang tegas. Iya. Kapan? Jangan sampai kapan-kapan. Kalau memang mau dilakukan 2 hari lagi, 1 minggu lagi, katakan 1 minggu, ditulis kalau perlu, Mbak. Yang besar di depan pintu seperti itu. Berarti kita harus nulis jangan nanti. Jangan bukan begitu. Jangan kata-kata jangan nanti ada nantinya. Oh gitu. Kapan tanggalnya berapa, Kapan tentukan jamnya. tanggalnya? Oke. Iya, itu batasan waktu yang tegas. Ya, seperti kayak ini ya, undangan ya. Harus tepat waktu. Iya. Oke, selain action, Peka. peka. Ya, kalau kita nggak peka apa yang kita lakukan, kemudian prosesnya, kita juga nggak bisa loh. Kepekaan ini kan butuh ketenangan jiwa. Jadi kadang itu peka itu bisa dilihat begini, Mbak. Bakat itu bisa timbul karena apa namanya ini? Mengatakan Kesenangan. susah, bukan Mbak. Bakat itu bisa karena kebiasaan juga bisa, kemudian karena tempaan ya. tempaan. Iya. Iya. Jadi Iya, tempaan sepakat juga. Iya. Oke. Tapi kecerdasan itu timbul karena keheningan. Keheningan. Jadi sering merenung, Mbak. Bukan melamun loh ya. Oh, iya. Beda loh ini. Beda ya. Beda kalau melamun sama merenung. Jadi kalau kecerdasan itu ya merenung. Kita merenung, mengamati. Itu namanya apa namanya? Mengolah kepekaan dalam diri kita. Iya, karena disitulah nanti kita bisa memodifikasi Oke, begitu ya. begitu, ya. Pak Nasar, Oke. luar biasa Yang ini. ketujuh. Jadi yang ketujuh ini ada kombinasi ya, fleksibel ya. Fleksibel. Jadi kalau kita punya tujuan-tujuan yang jelas, kemudian kita punya strategi, punya apa namanya kisi-kisi, Ya. ya fleksibel disesuaikan dengan lokasi, waktu, kemudian tempatnya. Kemudian jangan kalau kita sudah punya apa kisi-kisi, kalau nggak ini ya nggak harus dijalanin. Jadi nanti kita punya plan A, plan B, plan C. Oh kalau nggak begini, begini. Kalau nggak begini, begini. Iya, iya, Jadi kita sudah siapkan itu plan A, plan B, C-nya apa itu sudah siapkan. Oke, kalau diperhatikan tadi ada plan A, plan B, plan C, berarti ada beberapa tujuan begitu, atau satu tujuan dengan beberapa plan tadi? Ya bukan, ini bicara fleksibel. Tujuannya bicara tetap fleksibel. satu, Oke, tapi baik. caranya Iya, iya. kita menyesuaikan. Oke. Makanya Oke. tadi saya bilang Iya. ada orang punya alasan yang kuat pergi ke Jakarta. Dia maunya hanya naik mobil, sedangkan mobilnya kalau nggak pakai mobilnya dia nggak mau. Iya.
Lah sedangkan mobilnya dia akinya tekor mungkin. Bannya sudah mulai tipis. Apa mau beresiko? Oh, ya. Ya kan? Harus fleksibel dong. Kita rental mobil, kita naik bis. Bahkan naik perlu nunut truk enggak masalah. Yang penting sampai Jakarta. Oke. Sampai tujuan kita. Iya, Gitu. fleksibel tadi misal seperti ya, itu. luar biasa. Nah, itu tadi 7 resep sukses anti gagal, Kak Mas Mayu. Kalau kita mau praktekkan mungkin dari angka 1 sampai angka 7 ini harus ada ya di referensi diri kita Ya, begitu. harus Apakah kita semuanya. sudah mempunyai keyakinan yang kuat, punya tujuan, mengejar kenikmatan, menghindari sengsara tadi. Iya. Oke, terus belajar dari yang terbaik dan juga action ini yang paling penting kalau Action. buat Harus Indonesia. ada deadline waktu yang tegas, batasan Deadline waktunya. waktu yang Kapan mau tegas. dilakukan? Kapan mau dilakukan? Peka kombinasi. Ini menjadi satu resep yang handal kalau buat Indonesia karena kita masih di awal tahun 2022 kan untuk Iya. bisa meresolusi lagi diri Iya. kita. Karena saya yakin setahun kemarin banyak teman-teman kita yang merasa aku belum sukses. Aku masih gagal. Yang Begitu. seperti tema kemarin, Mbak, harus direvolusi. Tidak boleh bilang Iya, kalau kita tidak bisa melakukan apapun masih percaya dengan keyakinan dalam diri kita yang sering baperan dan down ya, kita harus direvolusi. Harus ini ya, betul-betul diremukkan keyakinan yang nggak baik itu. tahun 2022 no baper. Nah, oke. Itu Oke. Mbak ya. Iya, Jadi iya. nanti saya akan lanjut sama sukses dalam karir. Sukses dalam karir. Oke, sedikit dong Boleh. suara emasnya. Apalagi nih. Kalau tadi kita sempat dengerin ya Kak Mas Mawi beberapa nomor yang sudah kita kulik dari Aipung, karena Aipung juga seorang artis, suaranya luar biasa, merdu, dan kita ingin nikmati secara langsung siang hari ini. Apa ini? Ya lagu yang mana nih? Lagu yang mana ya? Lagu yang pertama kali. Oke, boleh. Lagu yang pertama kali itu ciptaan Mr. Aha ya. Itu judulnya Tembang Kangen. Tembang Kangen. Itu ada 2 versi loh Mbak. Versi original dan versi remix. Oke, yang Dua- original aja dong. Original. Itu kata yang pertama, syairnya itu kan menggambarkan bahwa kita itu betul-betul menyayangi pasangan tapi mengetahui perasaan perempuan karena tadi Iya. perempuan maunya dimengerti. Ya. Betul. Ingat ya laki-laki. Jurus gombal ini. Jangan ditiru jurus gombalnya. Mesti Tapi tetap gombal sama pasangan kan Gombal mau dong. banget. Pasangan juga sering-sering mau dibilang I love you, aku sayang kamu, aku Soalnya- kangen kamu. Tapi bukan berarti wanita itu suka digombalin ya. Ya nggak tahu nggak pernah jadi wanita ya Mbak. Oke. Lagunya itu yang pertama, syair pertama adalah sayang dengarkanlah lagu yang kucipta, penuh kerinduan dan cinta. Itu awalnya. Jos. Luar biasa. Kita break sejenak ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Kalau yang ada di rumah, kita tunggu partisipasinya di 5912290 SMS dan WhatsApp di 081325050387. Ada door prize cantik buat Anda yang beruntung ya. Jadi silakan manfaatkan, siapa tahu Anda mendapatkan satu kacamata. Promosi juga itu nanti Mbak. Iya, makanya itu kamu semua jangan lewatkan. Stay right here dan gawe ya. Sayang dengarkanlah lagu yang kucipta, penuh kerinduan dan cinta. Apa terasa hati urip tanpa arti, atau soko awakmu kekasih tansah eling ringongi kangen sliramu, apot mendem kangen iki pengen ketemu. Jagalah hati ini saat engkau jauh dariku, tresnoku rak molat
Corino wengi kanggo awakmu muga-muga urip mulya nyanding sliramu jagalah hati ini saat engkau jauh dariku tresnoku rak melati tetep kue siji tak cukup tresno iki amung kue sampai mati jadilah bidadari ning uripku kasih jagalah hati ini saat engkau jauh dariku tresnoku rak melati tetep kue siji rungokno lagu iki tembang kangen saka ati jadilah bidadari ning uripku kekasih hati. Kamu Mayu di talk show 1 jam bersama A Ipung siang hari ini dan Nasya masih bersama A Ipung yang luar biasa. Tadi aku sebutin ini ya, Kamu Mayu yang ada di rumah bisa ikut gabung bersama Nasya juga A Ipung siang hari ini siapa tahu mendapatkan door prize. Ini door prize dari A Ipung Optik Gibran. Sedikit cerita dengan Optik Gibran karena AA ini kan sudah membuka berapa cabang 19? Insya Allah bulan depan di akhir bulan depan ini kita buka cabang yang ke-19. 19 luar biasa, alhamdulillah. Di seluruh Jawa Tengah, Indonesia. Insya Allah amin. Insya Allah amin ya. Oke, nah Optik Gibran ini alamatnya di mana? Di yang ada Di Jepara? Di Jepara ada di depan Rumah Sakit Kartini Jepara. Kemudian ada di daerah Purwodadi ya. Kemudian nanti ada di Demak Kota juga ada. Oke. Kemudian nanti di Meranggen Demak perbatasan Semarang. Baik, nah kayaknya memang kita harus todong ya Kamas Mayu kiat suksesnya untuk membuka banyak cabang optik hampir di seluruh Jawa Tengah ada. Kita buktikan untuk hari ini nanti. Tapi sebentar, sabar sudah ada yang mau gabung bersama kita. Boleh. Siapa tahu ini juga minta resep dari A. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana? Selamat siang Mbak Nasa. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Mau ketemu Pak Sukses ini loh. Iya, ini sama-sama orang sukses ya. Jangan saling mendahului. Pak, assalamualaikum Mbak Niti. Waalaikumsalam Mbak Nasa. Sama Pak Ganteng aja Mbak Nasa. Boleh langsung, Oh, silakan. waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini? Pak Jenggala, Pak Niti Sumito. Pak Niti Sumoto, apa kabarnya Pak? Sehat selalu Pak Ganteng. Nggih, salam Pak. Salam antusias, Ini iya sehat gairah selalu. dan istimewa wawawa ya Pak. Iya luar biasa. Pak Ganteng. Memang kece banget. Pak Ganteng yang pertama. Iya. Aku solo sekali ini untuk waktunya. Bagaimana cara membagi waktu? Tadi ada anggota dewan, penyanyi, pengusaha dan di mana-mana. Aku terkesima sekali itu. Iya. Bagaimana resepnya? Yang kedua, Oke. untuk membuka suatu usaha itu, apakah modal dulu, apakah hanya modal dengkul panjang? Yang ketiga, dalam membuka usaha, apakah didahului dengan sopos dulu, apa harus ugo rampenya terlalu tercukupi dulu begitu Pak Ganteng? Tiga dulu Pak Ganteng ya. Iya. Matur suwun Pak Niti, luar Sukses biasa selalu. pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya doakan wabarakatuh. Pak Niti ini selalu dahsyat, bergairah dan selalu istimewa. Wah. Pokoknya begitu. Antusias banget Jadi ini Pak. menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Pak Niti ini, Ya. bagaimana membagi waktu? Betul sibuk banget kan iyalah. keluarga gimana gitu. Tentunya kita punya tugas utama Mbak yang di anggota dewan ini. Kita harus menyapa masyarakat, turun ke lapangan, melihat keluh kesah ya.
Ya. Bagaimana mencarikan solusinya. Betul. Ini kan tentunya, dan saya tidak bisa sendirian. Saya harus bisa ikut mengkomunikasikan dengan teman-teman yang ada di anggota dewan Yeah. lainnya juga begitu. Membagi waktunya, nomor satu tetap mendahulukan tugas. Oke. Yang kedua, ada memang sudah kita niatkan hidup ini untuk mengabdi. Jadi pengabdian. Jadi kita punya komunitas, punya karir, punya usaha. Kalau usaha sudah ada yang ngurusin, Mbak. Tetapi Yeah. tetap kita harus pandu. Oke. Di sela-sela waktu itu kan sebetulnya sudah ada yang ngerjain ya. Karena kalau sudah manajerial ya. Terus kemudian di komunitas juga begitu, kita jadwalin bertemu supaya Yeah. tidak bertubrukan. Kita atur jadwalnya. Ketika memang bertubrukan ya kita komunikasi, kita konfirmasi sehingga tidak miskomunikasi. Oke. Biar Baik. tidak ada dusta di antara kita. Yes, Kan begitu. itu dia. Itu cara mengatur waktunya, Mbak. Jadi malam itu sudah kita schedule. Tahu-tahu jadwal besok ada kegiatan monitoring, ya sudah kita adakan kegiatan. Kemudian besok ada kegiatan istilahnya dengan komunitas, Yeah. ya kita minta jamnya, mohon kalau bisa diundur. Atau kita kalau ngasih sambutan atau memberikan motivasi ya minta jamnya terakhir, kan begitu. Oke. Kalau di bidang untuk usaha sendiri kita nanti Mbak, di kapan-kapan kan bisa, malam juga bisa. Oke. Nah, tinggal kita perintah sama Baik. karyawan, besoknya baru bisa dikerjakan. Kan Begitu padatnya terus waktu untuk keluarga. Begini, keluarga memang harus disisihkan luang waktunya ya. Untuk keluarga, istri sama anak ini kan, Iya. saya bilang istri sama anak ya, Mbak. Bukan anak istri ya. Karena kita beristri dulu baru punya anak. Sepakat. Iya. Jadi tetap diluangin, karena perempuan ini kan kepengennya juga ditungguin, kemudian didengerin. Yeah. Bahasanya ya kepengen dimanja. Perempuan itu kan pengen dimengerti ya. Oke. Kadang-kadang sok dikasih hadiah gitu kan. Diajak ke mall udah diem ya. Ya paling enggak begitu ya. Jadi kita paling menasihati perilaku sehari-hari ya kita Baik. toladani begitu kalau untuk Oke. keluarga. Kemudian ini untuk bagaimana Membuka usaha, modal dulu atau modal dengkul? Nah ini dulu saya juga pernah sampaikan Pak Niti di acara yang Iya, pertama kali betul. saya, Mbak ya. Iya, saya masih ingat. Bahwa untuk memulai sebuah usaha, modal itu sebetulnya nomor 21 Pak. Nomor 1 adalah niat. Iya. Kita punya niat apa tidak? Oke. Kita membuka usaha itu punya keinginan yang kuat apa tidak? Alasannya apa? Kemudian setelah itu mencari ilmunya. Itu kan butuh durasi waktu. Berarti Iya. modalnya kan tidak di awal, Mbak. Karena niat ini juga butuh mengukuhkan komunikasi dengan istri lah, kemudian komunikasi dengan guru kita yang top level di bidangnya siapalah. Kemudian setelah durasinya itu ada entah 1 minggu untuk memantapkan niat, kemudian mencari ilmunya. Baik. Nah, ini bagaimana? Kemudian cara-caranya apa saja? Setelah itu kemungkinan kita juga akan dihadapkan dengan durasi waktu kapan kita bukanya. Iya. Nah, senambi kita buka, kalau kita sudah punya bekerja dengan orang lain, kita akan nabung dulu. Misal kalau di kuliner ya kita nabung piringnya dulu. Sebulan Oke. kita nabung piring 1 losen, sendok 1 losen. Besoknya bulan kedua kita nabung lagi gelas misal, Iya. dan sebagainya, sehingga dalam waktu setengah tahun 6 bulan kita baru bisa buka. Ada durasi jenjang waktunya. Baik. Baru bilang modalnya berapa. Oke. Nah, berarti modal bukan di nomor 1, Mbak. Iya, iya. Begitu Pak. Aha. Luar biasa. Ya. Kemudian kalau bicara tadi tentang modal dengkul atau modal apa, seperti saat ini yang alhamdulillah kami jalankan, bahkan ketika kami sudah membuka investasi, banyak dari koneksi dan relasi Ya. memberikan kepercayaan kepada kita. Oke. Karena nomor 1 adalah orang kalau sudah dipercaya, orang punya apapun disuruh jualin kok. Baik. Orang punya uang pun dikasihkan ke kita kok. Kalau tapi dengan ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas, ada garansinya, Mbak. Kalau nggak ada garansinya orang nggak akan mau. Iya, Makanya apakah modalnya kalau buka usaha pakai modal sendiri? Aha. Saat ini ada di beberapa tempat juga pakai modal orang lain, percaya dengan kami, dan kami menjalankan dengan garansi dan perjanjian yang tentunya dengan perjanjian yang khusus. Sulit nggak sih untuk menjalin satu integritas kepercayaan? Ini kan bagian juga brand self branding begitu kan. Susah nggak untuk membranding diri kita agar orang itu percaya sama kita sehingga orang tersebut bisa memberikan modal, kepercayaan. Jadi kita bisa untuk berusaha.
Enggak juga. Kalau memang kita sudah terbiasa orang yang bisa dipercaya, ya kita nggak usah mengada-ada, kita nggak usah membuat-buat, ya orang sudah percaya sama kita, Mbak. Karena memang gini loh, kita terlihat bisa dipercaya dan tidak itu satu, kadang-kadang dilihat dari keluarga kita sendiri, kemudian melebar ke tetangga kita, baru ke orang lain dan sekitar kita, kan begitu. Makanya dulu Rasulullah itu kalau kita bisa berkaca adalah manusia atau orang mulia yang dapat gelar orang yang dapat dipercaya. Gelarnya kan Al-Amin ya, Mbak ya. Kita belajar dari sana. Bahkan orang-orang yang beda keyakinan dengan beliau itu juga melihat beliau adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Nah begitu. Kalau kita ngomong A ya A, B ya B, gitu begitu. Baik. Jadi bisa dinilai dari kebiasaan kita. Kebiasaan saja. Jadi nggak usah dibuat-buat. Iya. Oke. Nggak usah dibuat-buat lah. Apa adanya, bukan ada apanya. Tapi kalau bicara tentang kiat sukses, karena tadi memang Nasya sekarang bercermin dari AA begitu. Suksesnya itu luar biasa. Banyak yang bukan banyak yang itu, tapi banyak yang iri. Suksesnya itu seperti apa sih? Nah, bagaimana ini kiat sukses dalam karir A? Dalam karir ya, ayo sukses bareng-bareng, Mbak. Kita sharing saja di sini. Saya bukan terus menjadi top level juga bukan. Kita sharing bareng-bareng, ngobrol bareng, ngobrol santai dengan pemirsa, dengan Kak Nasya. Yuk mungkin ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk siang ini pembicaraan seperti ini, kan begitu. Kita bicara dengan sukses dalam karir. Saya punya tipsnya itu, Mbak. Tips sukses dalam berkarir. Wah, banyak tips ya yang hari ini ke Mas Bayu. Oke. Ya ini untuk pemirsa yang mungkin dalam posisi sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai karyawan BUMN swasta ataupun menjadi ASN mungkin dan sebagainya. Ini ada tipsnya loh. Semuanya bisa ini ya, bisa masuk diterapkan, diterapkan. Oke, A. Nomor satu adalah tetap tadi yang saya sampaikan, bisa dipercaya. Integritas. Jadi contohnya bisa dipercaya ya, semua perkataannya adalah benar. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Terus begini, Mbak, kadang-kadang atasan kita, bos kita itu melihat kita minta tolong beliin bensin, beliin uang parkir aja kita embat, ya mana bisa kita percaya, kan begitu. Uang jadi rokok, hal kecil ya. Hal kecil seperti itu loh, receh kan itu kan, Mbak. Tetapi hal seperti itu pasti ada penilaian. Kita nggak tahu kapan dites sama atasan kita. Betul itu. Uang kecil itu menjadikan sesuatu itu kadang-kadang bernilai. Betul. Nilainya di situ loh. Nah, itu dia. Oke, selain bisa dipercaya, yang kedua, nilai tambah. Nilai tambah. Seperti apa itu? Kita punya nilai tambah apa dengan teman kita sejawat, teman kita sepekerjaan, teman kita. Apakah kita kalau digaji misal sesuai UMR, kita memberikan pekerjaan juga sesuai UMR? Kalau saya enggak begitu. Kasihkan 3 kali lipat dari UMR. Nanti lama-lama atasan kita tahu kok. Bisa menilai. Iya kan begitu. Sepakat banget. Iya, jadi kita punya nilai tambahnya apa? Lucu atau apa, atau kita pekerjaannya atau multi talent lah, macam-macam lah ya. Kita punya nilai tambah untuk satu adalah sesama dengan kita atau pekerjaan di dalam satu kantor atau satu komunitas. Kemudian ya itu tadi kita memberikan pekerjaan yang lebih. Jadi kalau kita digaji UMR ya kita kasihkan sampai 3 kali lipatnya. Nah, boleh dibilang kalau kita pingin meraih sesuatu yang lebih, kita memberi terlebih dahulu yang lebih. Terlebih begitu, dahulu, Mbak. Begitu ya. Iya. Jadi kita jangan kan memberi itu kan dahulu. bukan terus hanya sedekah. Memberikan pekerjaan yang lebih itu kan juga memberi, karena kita posisi sebagai karyawan. Saya juga bawahan loh, Mbak. Saya juga mau dipimpin dan saya juga harus memimpin. Nah, jadi dua-duanya harus imbang. Kapan saya harus dipimpin, kapan saya juga harus memimpin, kan. Jadi tidak hanya kita menuntut tentang kenaikan gaji, tapi kita berikan apa yang bisa kita beri terlebih dahulu. Nanti itu ada track recordnya sendiri. Jangan sampai ketika kita ketemu sama atasan terus bilang, saya bisa dibantu apa Pak? Saya minta sumbangan ini apa Pak? Dan sebagainya. Saya mau naik gaji Pak, tapi kita nggak mau kerja. Tapi kan tidak dilihat track recordnya pasti ada. Apalagi sekarang ada yang namanya jejak digital. Nah ini pastinya makanya tadi Mbak, kalau orangnya jujur tuh nggak usah dibuat-buat. Kalau kebiasaan sudah jujur, sudah amanah,
Iya. itu ya sudah Dimanapun berjalan juga. dimanapun berada. Nanti keberuntungan Bisa akan dipercaya. menghampiri kita kok. Siap, A. Oke, yang ketiga, A. Yang ketiga adalah pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan seperti apa, A? Oh iyalah, kita bekerja sama atasan, bekerja sama sesama teman Oke. sejawat. Tetapi kalau kita cemberut, kemudian ditanya, kapan kamu berangkat? Besok pagi. Besok pagi. Enggak enak, Mbak. Oke. Ya, saya Baik. bicara dengan enak. Saya akan berangkat lebih pagi, Pak. Senyum, salam, sapa. Nah itu kan ada di Itu kita customer service tuh, terapkan, Mbak. ya. Customer service itu ilmunya sangat luar biasa loh. Satu, ketika ada komplain, mendadak ketika orang marah-marah bahkan di customer service itu orangnya tidak terus kemudian membalas dengan kemarahan. Apa? Memohon maaf dulu jika ada kesalahan. Setelah orangnya redam, baru memberikan penjelasan. Betul, A. Nah kan nggak langsung sebuah aduan itu ditanggapi dengan sebuah alasan. Jadi kita merasa ini dulu namanya mengakui apa yang Iya. menjadi kesalahan kita, mohon maaf, kemudian baru menyampaikan ada alasannya begini Pak, sehingga orang itu adem enak itu ilmu di customer service luar biasa, Pak. Siap, A. Jadi orang yang datang ini bisa menerima apa yang menjadi Ya, jadi alasan pribadi kita. menyenangkan itu menyenangkan kepada sesama yang dalam teamwork bekerja, kemudian ya bukan terus seperti ilmu kata ya Mbak. Ilmu kata itu kan menginjak, sikut kanan, sikut kiri, menjilat ke atas. Jangan dilakukan seperti itu. Nanti orang-orang seperti itu juga lambat laun dengan sendirinya akan runtuh kok. Oh, iya. Nah, kalau kita sudah terbiasa jiwa yang menyenangkan, ketemu juga senyum salam sapa, kemudian bekerja dengan penuh antusias Oke, dan selalu antusias. mengedepankan senyum, pokoknya enak dipandang, wah, pokoknya menyenangkan lah ya. Iya. Begitu. Oh, baik. Pribadi yang menyenangkan. Nomor 4, A. Nomor 4 ini yang jarang dilakukan orang, Apa Bang. itu, A? Dikenal banyak orang. Dikenal banyak orang. Iya. Seperti apa ini? Jadi di dalam karir selain bisa dipercaya, kemudian punya nilai tambah. Tambahnya apa nih? Misal orang ini bekerja dengan paruh waktu yang lebih, Iya. kemudian memiliki keahlian yang lebih, kemudian digunakan dalam pekerjaannya, memberikan usulan-usulan yang bisa membangun sebuah usaha itu, kan? Kemudian pribadi yang menyenangkan, dari senyum salam sapanya juga, attitude-nya juga bagus. Kemudian dalam berpakaian, ternyata berbusana, kemudian dalam berbicara, dan semuanya ini enak dipandang, enak didengar, dan semuanya wangi misalkan begitu kan, iya, menyenangkan tuh Mbak. iya, iya. Kemudian dikenal banyak orang. Kalau mau dikenal banyak orang tentunya harus ada nilai plusnya loh di sana. Dari semua 3 tadi, Iya. dikenal banyak orang itu jangan hanya dikenal sama bawahan saja. Kan kalau kita mau naik karir, kalau hanya dikenal sama Pak Satpam kan percuma, Mbak. Iya, betul. Ya dikenal dari hulu sampai hilir, dari atas sampai bawah, dari Oke. semuanya kenal bahwa kita itu pribadi yang menyenangkan. Baik. Kita harus kongruen, harus bisa menyampaikan bahwa kita pribadi yang menyenangkan. Iya. Kita bisa bekerja memberikan yang namanya paruh waktu yang lebih banyak. Kemudian kita memang betul-betul dipercaya. Iya. Yang bisa mengkomunikasikan ya orang yang sering bergaul dengan kita. Betul, betul. Gitu, A. Mbak. Iya, iya. Yang sudah membuktikan begitu, yang tahu diri kita. Nomor 5, A. Masih ada lagi? 4 dulu itu udah aja 4 cukup. jelas. Dan 4-4-nya ini harus satu paket ya. Oke. Jangan sampai hanya 1 dilakukan, 2 Iya. dilakukan, atau cuma mungkin 3. 4-4-nya harus dilakukan. Baik, mungkin Anda yang ada di rumah ini terus mereferensi diri ya, sejauh mana ini apa yang sudah ada pada diri kita. Apakah kita memang satu pribadi yang bisa dipercaya, kemudian ada nilai tambah tadi, dan pribadi yang menyenangkan, dikenal banyak orang. 4 hal ini kalau Anda ingin sukses karir harus ada dalam diri Anda ya. Oke. Nah, untuk itu Kang Mas Mayus yang hari ini buat Anda yang sudah bergabung bersama Nasya, ini sudah ada beberapa pertanyaan A yang harus direspon sama A sebelum kita lanjut ya. Boleh, ya. boleh. Nah, A ini dari Eyang Seno. A Ipung mau tanya. Tapi A boleh loh kalau mau minum. Boleh ya. Saya harus Sambil minum. ngomong terus tadi, Mbak. Iya. Nih. A mau tanya, sukses itu sebenarnya nasib atau memang benar-benar skill dan bakat, ketekunan? Soalnya kadang prinsip kerja itu sudah kita konsep A sedemikian rupa. Ternyata di belakangnya nungsep juga A. Terus kadang ada yang ngawur-ngawuran begitu, tapi malah jadi sukses dia. Kadang konsep atau proses itu justru kalah dengan nasib orang. Terima kasih, A.
Oke. Maksudnya bejo. Ini. Salam ya buat Eyang Eyang Seno. Salam antusias, gairah dan istimewa. Wow, wow, Oke. wow. Yang Seno salam dari AA. Oke. Jadi begini, ketika kita dalam berusaha mengalami kegagalan, tentunya ada yang miss di sini. Misal dalam sebuah bisnis, kemarin kan saya sampaikan di periode yang lalu bahwa ketika kita mau mencapai sebuah tujuan, sebuah usaha yang sukses itu kan ada beberapa hal itu kemarin Pak yang saya sampaikan. Kalau kita masih kurang, sebetulnya tidak ada kata gagal. Yang ada hanyalah belajar. Ada dan sukses. Belajar dan sukses. Iya, kalau seperti petinju, Mbak. Kalau kita dipukul terus kita nggak mau bangkit lagi ya, kita jadi orang gagal. KO jadi. KO jadinya begitu. Pokoknya belajar, Pak. Nah, saya juga begitu dulu. Nggak mungkin terus saya usaha terus kemudian langsung jadi besar kan tidak. Dari awalnya juga dulu saya sudah pernah cerita dari 2 pieces kacamata. Kemudian saya di gajian karena kita masih kerja sama orang ya Mbak ya, kita gajian itu kita sisihkan 2 kacamata lagi jadi 4, kita gajian lagi kita sisihkan kacamata lagi jadi 6, sisanya kita pinjam, alatnya kita pinjam, ya kan kita baru bisa menawarkan nih, kan begitu. Jadi sebetulnya saya bukan bicara nasib ya, nasib itu karena kebiasaan, jadi kemauan kita yang kuat. Jadi seperti afirmasi Mbak, bayangan kita atau angan-angan kita atau niat kita imajinasi kita kalau malam sebelum tidur kita membayangkan menjadi atau pengusaha atau menjadi seorang guru atau menjadi seorang motivator atau menjadi seorang, kalau bayangan ini kuat jadi pemikiran-pemikiran yang baik ini akan masuk ke dalam hati kita. Betul. Kemudian panca indera kita akan memerintahkan kepada apa yang kita pikirkan. Mata akan mencari ke tempat-tempat, kalau jualan ya jualan yang laris, yang rame. Kemudian mulut juga akan berbicara bagaimana caranya rame. Telinga juga akan mendengarkan bagaimana sih caranya rame. Bahkan Mbak, jari kita, ibu jari dan jari telunjuk ini mencari ke tempat-tempat yang rame dengan cara apa? Menyentuh touchscreen HP. Tips berjualan, tips karir kan begitu. Betul, karena imajinasi yang kuat, makanya butuh ini Pak, membayangkan sesuatu yang kita inginkan dengan betul-betul kuat. Kuat itu seperti zaman kita SMA itu loh Pak, kita jalan ke sekolah jalan kaki, teman kita naik motor tuh, keinginan kuat kita itu naik motornya sangat luar biasa. Bahkan kalau berdoa, ya Allah minta motor itu ben kayak kancane Mbak. Tapi ya tetap bukan, Allah itu bukan langsung mengabulkan, tapi Allah akan menunda. Besok kalau kamu sudah bekerja baru bisa dapat motor kan gitu. Iya. Itu Pak yang bisa saya sampaikan, mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Nanti kita sharing lagi aja Pak ya. Oke, yang terus kemudian ini Assalamualaikum, selamat siang, terima kasih banyak Kartini FM dan Ipung. Salam afirmasi dari Nesya di Kudus. Oke. Wes, salam. Salam Mbak Nesya, luar biasa. Salam tadi saya salam antusias, gairah dan selalu istimewa. Wow. Bagian trik dong cara mengelola dan mengembangkan bisnis fashion sehingga bisa buka cabang lagi dengan modal yang cukup Kemudian yang kedua, bagaimana membangun branding produk agar dikenal banyak orang. Wah, pertanyaannya luar biasa ini. Yes, betul. 1, bagaimana mengembangkan, mengelola dan mengembangkan bisnis fashion sehingga ya, bisa buka cabang lagi dengan modal yang cukup. Oh, sudah buka usaha ini Mbak Nisa. Berarti ingin mencoba membuka cabang lagi begitu dengan modal yang cukup. Dan yang kedua, bagaimana membangun branding produk ini agar dikenal banyak orang Membangun branding. Ini kayaknya pas banget ini pertanyaan untuk ya. Okay. Sudah bisa membangun produk yang sudah banyak dikenal orang, kemudian juga buka optik pun hampir 19 optik. Coba dong dikasih tipsnya sama Nesya ini yang ada di Kudus. Oke, Mbak Nesya, luar biasa pertanyaannya. Hampir mirip ya, namanya Nasya dan Nesya. Mungkin Mbak kakak adik. Oke, silakan. Jadi ini mengembangkan fashion tadi apa? Mengembangkan fashion agar bisa buka cabang. Jadi begini, kalau kita cukup. belanja, kan kita punya target nih, ada deadline waktunya kapan kita punya usaha lagi, atau dengan usaha yang sama tinggal manage-nya kan lebih mudah nih Mbak ya. Ya kalau kita belanja ya
biasanya kita belanjanya cuma setengah losen, ya besok kita belanja 1 losen. Syukur-syukur kalau laku kan tinggal 2 pieces, Ya. bisa untuk cabang berikutnya. Baik. Itu dilakukan terus, mulai dari mungkin kalau fashion ya dari jilbab, dari gamis, dari celana, dari kaos dan sebagainya. Ya. Itu lama-lama dikumpulin aja, Mbak. Kemudian kalau pas mungkin pergi ke ke grosir atau ke agen atau kemanapun, beli lagi Oke. patung-patung atau apa itu. Itu berjalan dengan sendirinya saja. 1 bulan kita nyelengi ini. Lama-lama kita nanti tinggal nyari kok. Kita mau di ruko mana atau di pasar mana atau di tempat mana kita mau buka cabang berikutnya. Tentunya kalau kita mau buka usaha, kan itu fokusnya mencari uang, Mbak. Iya. Kita dekati tempat-tempat perputaran uang yang mendekati bank. Oke. Oke ya. Jadi kalau di situ ada bank-bank besar di situ, pasti di situ perputaran uangnya juga banyak. Nah, itu sih menurut saya untuk mengembangkan sebuah usaha untuk menjadi beberapa cabang, Baik. punya cabang berikutnya. Yang kedua adalah Bagaimana ini membangun membuat branding produk? Nah, tentunya bagaimana branding kita itu terkenal. Misal produknya namanya apa ya di sini ya? Nasha Fashion. NASA mungkin. Fashion misal. NASA Fashion ini bisa terkenal dengan apa? Dengan orang-orang yang terkenal. Begitu loh, Mbak. Kita harus gandeng dengan orang-orang yang Iya, kalau yang kita sudah nggak punya mau, nama, begitu. kalau nggak terkenal ya nggak bisa terkenal. Makanya gandeng Ya, AI, Pung. digandeng gimana ini caranya, Mbak Nasya? Jadi mungkin sharing produk, misal optik dengan fashion kan bisa, Iya, bisa, ada kan? fashion show Sebagai- atau sebagainya. sebagai aksesorisnya ya, bisa ya. kan begitu. Jadi betul. atau mungkin iklan di Radio Kartini. Yes, itu Nah, ini dia. loh, Radio Kartini kan. Kanesha, aku tunggu ya iklannya ya. Followersnya kan banyak, pemirsanya Iya. banyak. Iklan di sini, jadi Betul. tahu produknya apa, namanya fashionnya apa, Mbak. Bisa di Iya. sini atau mungkin dengan pas ketika ada artis datang atau mungkin dengan pemerintah loh, Mbak. Ada siapa yang ini bisa loh, minta fotonya Pak, endorse, itu kan Oke. bisa. Minta Pak atau Bu atau Mbak, saya fee kasihkan jilbab 1 Baik. tapi saya minta vlognya dong, kan bisa itu bisa, seperti itu. bisa, Macam-macam ya. cara-caranya seperti itu. Oke, Nah, nah. jadi tentunya selain itu ya punya banyak follower, tentunya kita juga menjadi pribadi yang menyenangkan dulu. Misal kalau mau dipasarkan di mana, di digital marketing atau di platform media yang lain, misal di media sosial, ya jiwa kita itu loh harus menyenangkan dulu. Jadi ketika di medsos kita sudah terkenal jiwa menyenangkan, lucu dan sebagainya, itu kan kita nggak bicara-bicara sing hoax, kita Iya. bicara-bicara yang enak itu loh, Mbak, enak. Jadi Oke. kita mau jualan itu orang sudah tertarik. Baik. Ya. Itu sih, Mbak Luar Nasya, ya. biasa. Salam ya. Tipsnya Salam antusias, kemudian gairah dan istimewa. Wow. Teman-teman yang dari Kudus, selamat siang. Terima kasih banyak ya. Semoga saja termotivasi apa yang disampaikan AA siang hari ini. Ini ada satu pertanyaan dari Maman Kuraya. A, sedikit tanya dong, A, boleh nggak sih dibeberkan? A, hati-hati ini. Mau dibeberkan nggak? Atau diceritakan ini, A, sedikit bagaimana kisah perjalanan liku-liku kehidupan AA dari nol hingga AA bisa jadi sukses dan terkenal seperti saat ini. Apakah ada kendala dalam usaha AA Ipung saat pandemi terutama? Oke. Jadi kalau mau menceritakan panjang ya, ini ya? panjang, kita 0 butuh sampai 1 jam sukses. bersamaan untuk sesi berikutnya ini. Intinya saya mulai usaha dari nol. Jadi intinya saja ya. Iya. Jadi yang tidak punya apa-apa menjadi bertahap. Jadi Oke. tidak langsung besar, tidak. Jadi kita konsisten. Kalau kita jual produk ya sesuai dengan speknya. Kemudian yang kita tawari ya juga harus sesuai dengan pangsa pasarnya. Iya. Kalau kacamata ya plus ya pasarnya untuk usia 40 tahun ke atas, bukan kacamata minus. Nah, kalau hari ini kan anak-anak sering nge-game tuh. Ya jadi yang dipasarin ya kacamata anti sinar biru. Nah, ada anti sinar radiasinya, Oke. sinar blue coat Betul. anti blue coat itunya. Jadi harus tahu pasarnya. Kemudian kalau sampai saat ini ya pokoknya kita sering belajar ya, investasi leher ke atas, mendengarkan, membaca, merenung, ya Mbak ya, itu mencium, maksudnya mencium itu mengendus tempat-tempat yang dimana kita bisa mencapai tujuan kita, kemudian berbicara ya fokus ke arah-arah sana. Hari ini tuh kan beda, Mbak. Misal kita baru enak-enak ngomong, misal
bagaimana nih untuk mengembangkan usaha? Ya. Gimana ya kan begitu. Ketika ada orang ngomong di sana tadi ada kecelakaan, wah antusiasnya Udah sampai buyar naik-naik gitu loh Mbak. Jadi gerak tubuhnya itu sampai kayak orang semangatnya padahal membicarakan sesuatu yang itu kan sebetulnya tidak perlu dibahas banyak, hanya perlu ditolong kan Oke, gitu. Yuk betul. ditolong bareng-bareng. Iya. Lah terus kalau itu dibahas tadi kan begini, malah fokus membahas cerita kejadian-kejadian yang nggak enak Iya. itu menjadi budaya. Betul, betul. Jadi padahal yang untuk mengembangkan dirinya sendiri itu malah tidak antusias, Iya. malah pakai Oke. gaya tubuh yang lokro, jangan begitu. Jadi Nggak kalau kita semangat. mau membahas diri kita yang semangat ya, kita harus gairah, antusias dan istimewa. Gitu. Ketika membahas kemajuan dalam diri kita Harus bergairah. harus bergairah. Lu Pak, piye caranya ki Pak? Iya. Terus apa meneh ki Pak? Harus begitu. Jangan kalau membahas Terus kalau ini gagal, apa Pak langkah berikutnya begitu, Pak? harus tanya Ini terus. plan loh Pak, Iya. besar loh Pak. Jangan membicarakan orang lain, tetangga membicarakan apa terus penuh antusias. Enggak yo, mau enggak gini. Pak gibahnya ibu-ibu sebelah. Enggak. Oke. Jadi Gitu ya. harus ada itunya, Mbak. Antusias dan gairahnya. Baik, itu ya Kang Maman Kuraya ya, biar lebih sukses Salam ya lagi. buat Mas Maman Kuraya. Kang Maman Kuraya ini kan tukang pijat, Tukang pijat. jasa pijat begitu, Oh, dan suksesnya luar biasa. Wih, luar biasa. Bukan hanya orang-orang biasa, bapak-bapak anggota DPR juga sering pijat ke sana. Saya cuma belum pernah dipijat. Boleh sekali-kali mijat saya ini. Berarti yang belum aipung ya. Saya tahu siapa saja yang udah datang ya. Oke, sukses juga buat Kang Maman Kuraya. Semoga saja tadi gairah, antusias, istimewa. Nah, Wow. iya, kalau mijet ya gairahnya bukan main. Kayak pijat tapi lo ya. pijatnya sesama jenis ya. Iya. Oke, ini ada beberapa yang sudah memberikan support sama AA Ipung. Salah satunya ada Dinda Ningrum, perjuangan yang sangat memotivasi dari A Ipung siang hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian ada Restu Bumi, pribadi yang menyenangkan seperti A Ipung katanya. Ya, Mbak Dinda, Mas Restu, luar biasa salam. Oke, ada Sulistiono. Saya selalu percaya ilmu yang disampaikan A Ipung, dan itu benar sekali Mbak Nasya. Wes, luar biasa. Terima kasih kalau itu ada manfaatnya. Semata-mata itu memang anugerah dari Allah. Saya hanya menyampaikan saja. Oke. Luki Himawan, benar sekali yang disampaikan Mas Ipung, nggak ada salahnya pokoknya. Dan itu salam luar buat Mas biasa. Luki ya. Semangat selalu ya Mas. Bareng-bareng pokoknya ayo bareng-bareng Mas. Ayo Mas bareng-bareng. Muhammad Sukartono, sang inspirator. Wes, ini Mas Sukartono ini juga sahabat saya. Oh, iya. Ternyata ikut atensi juga. Terima Luar kasih. biasa loh. Salam Mas Muhammad Sukartono. Beliau Bapak Guru dan hari ini jadi panutan. Semangatnya juga luar biasa Mbak. Kalau bicara itu penuh dengan antusias dan gairah. Oke. Pokoknya istimewa lah beliau itu. Yes, ada Mas Teguh Budi Utomo, idola. Mas Teguh rumahnya Mumu. Keren. Oh iya, hafal banget sih. Hafal ini Mbak. Banyak relasinya. Iya, pokoknya kita sering bergaul dan belajar. Gitu oke, biar oke. kita punya produk juga terkenal. Iya. Syukur-syukur ada bilang, "Mas, tetanggaku butuh kacamata." Nanti tak antar ke sana ya. Oke, nanti saya kasih uang bensinnya. Yes, Gitu, luar biasa. Sheila Amanda, makasih banyak, mantap Mas Ipung katanya. Galeri Mantap juga Mbak Sheila. yang ada di Bandungan juga sudah hadir. Kemudian Ahmad Anis Jok, nyimak saja dari rumah sambil menjajakan durian. Oh mantap duriannya nih. Oh, Mas Ahmad Cok ini duriannya ya ada yang pahit, ada yang manis, Oh, ada iya? yang pahit manis, Ada legit yang dan lengkap. sebagainya. Istilahnya. Oke, luar biasa. Oke. Kalau bicara kesuksesan, tips-tips yang sudah berikan begitu, kita tidak menutup kemungkinan. Kita sih berpikirnya positif, Ya, ingin oke. top level begitu, Iya, iya. Tapi kan kita tidak tahu, batu sandungan selalu ada begitu, Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk membackup diri kita ketika kita terjatuh? Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap antusias, tetap gairah, dan tetap istimewa? Oke. Ada yang namanya tadi kita punya goal dan alasan yang kuat. Kalau goalnya ada, Ya. kalau kemauannya sudah kuat, mau ada halangan, mau ada rintangan itu sudah nggak Oke. peduli Mbak. Ah. Jadi ketika kita mau punya keinginan kuat untuk pergi ke Jakarta, Ya. kita nggak ada duit, Mm-mm. kita bisa pinjam. Oh Baik. kita bisa nunut. Aha. Itu yang penting sampai Jakarta aku gak ngerti. Pokoknya aku sampai Jakarta. Itu namanya sebuah goal. Jadi kalau misal dalam sebuah karir hari ini kita jadi karyawan biasa, terus kemudian kita
punya angan-angan jadi top level, minimal ya jadi kepala cabang, kalau nggak bisa jadi manajer ya kita Oke. jadi apalagi nih supervisor, minimal kan begini. Iya. Jadi Baik. kita punya tahapan-tahapan yang jelas, tahapan-tahapan yang kuat, sehingga tadi ada dalam sukses berkarir itu pokoknya bisa dipercaya. Pokoknya dipercaya itu ya hal sekecil apapun dihitung, sesuaikan, kemudian punya nilai tambah, punya kerja yang lebih banyak. Kita bahasanya itu pengabdian dan pengorbanan itu kan Iya. pasti ada imbalan toh Mbak. Oke, Kembali betul. meskipun nggak sekarang tuh Allah itu kan tidak sare toh. Iya. Nanti Allah yang akan menata hidup kita Akan sendiri. indah pada waktunya. Iya, Oh, itu ya laku Mbak Nasya ini ya. Terus kemudian menjadi pribadi yang menyenangkan, senyum, salam, sapa, mengedepankan itu. Pokoknya dari bau tubuhnya wangi, busana rapi, ya kayak apa ya, pokoknya enak dipandang, suaranya itu disesuaikan dengan situasi. Kalau mau di panggung adem ya menggelegar, saat lirih berdua ya sendu merayu gitu. Oke, selalu bisa menempatkan diri Iya, begitu iya ya. itu sih Mbak. Kemudian dikenal banyak orang. Semakin kita dikenal banyak orang, tentunya kita juga akan lebih bisa menata diri. Kita juga akan lebih berhati-hati. Baik. Sehingga ini akan baik sebetulnya. Bukan dikenal banyak orang kita merasa wah, bukan. Tetapi justru ini membuat kita semakin kepengen baik dan memperbaiki terus Mbak. Sepakat, A. Itu sih. Karena mata mereka itu cermin begitu Iya, loh. iya, A. iya, iya. Saya masih ingat dulu AA mengatakan 5 orang di sekitar kita adalah cermin dari diri kita hari ini Iya. begitu kan. Jadi hari ini ketemu sama AA termasuk 5 orang yang Nasya temui. Tapi semoga harus saja inten loh ya. cermin. Harus Jangan hanya inten. sekali-sekali loh ya. Saya bilang dulu itu Susah. siapa hari ini kita adalah cermin dari 5 orang yang di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita yang Iya, kita temui ya. sekitar kita. Jadi kalau di rata-rata cara berpikir, Ya. cara berbicara, Ya. kemudian gaya hidup kita, fashion kita, kemudian bahkan isi dompet kita. Ya tergantung kita bergaul setiap hari itu dengan 5 orang itu tadi. Wah ini nih kalau yang kita temui Mas Watar, cerminan dompet kita juga ini. Iya, karena kan pastinya dari berbicara akan beda nih Mbak. Betul, Kemudian dari berpikir akan beda. Kemudian cara mengembangkan pemikiran, solusi, attitude-nya juga akan Iya. berbeda. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, tentunya Oke. pergaulan kita akan cenderung mengarah ke hal-hal yang kurang baik juga. Kalau dari rata-rata kita sudah kumpul dengan orang-orang yang punya pemikiran kepengen maju dalam usaha, dalam karir, dalam berkreasi, tentunya kita akan fokus dengan project. Ya. Jadi proyeknya kita apa nih setiap hari? Besok kita mau begini, besok mau kita akan fokus dengan sebuah progres dan proyek ke depan. Gitu. Baik, nah progresnya apa untuk hari ini Kak Mas Bayu atau proyeknya apa Anda selama 1 tahun yang sudah Anda susun, kita harus siapkan progresnya juga ya. Pokoknya di tahun 2022 ini saya mendoakan untuk Kak Nasya, Amin. untuk Kang Mas Bayu yang ada di rumah. Amin. Semoga dilimpahi keberkahan. Amin. Semoga dilimpahi kemudahan. Amin. Semoga diijabahi cita-citanya. Pokoknya mungkin jadi dari orang yang biasa-biasa Menjadi- bisa menjadi orang yang luar biasa. Yang luar biasa Itu dan juga. istimewa. Harapan Oke, saya. baik. Untuk yang Saya. terakhir dong, Boleh, dari boleh. coba kita pinginnya sih Nasya terus begitu, tapi karena dibatasi waktu. Kan bulan depan bisa diagendakan Bulan depan- lagi. bulan depan ketemu Jadi, lagi ya, ya. 1 jam bersama AA ini mungkin bisa sampai 1 tahun loh ya. Alhamdulillah luar biasa. Oke, Pokoknya awal bulan Mbak, sebelum saya banyak kegiatan, insya Allah Baik. saya luangkan lah. Kita bersapa dengan pemirsa, dengan Kang Mas Bayu, untuk bisa sharing bareng. Syukur-syukur besok kalau saya di sini ditemani juga. Aha, orang-orang yang sukses juga begitu agar kita Iya. bisa berbagi dan sharing begitu Iya. kiat suksesnya ya. Ya karena waktu dekat juga sudah mulai banyak kegiatan ya untuk dinas luar dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir ini ya, apa Iya. pesan AA untuk Mas Mau yang ada di rumah dari talk show kita siang hari ini dalam kiat sukses dan karir. Oke, sesuai dengan salam saya dari awal bahwa lakukan pekerjaan dengan penuh antusias, gairah, Ya. nah, biar menjadi istimewa. Wah, 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 wah. Oke, ya resep kehidupan yang sukses adalah menemukan tujuan hidup dan kemudian menjalaninya ya. Dan untuk bisa sukses, Kak Mas Bayu, Anda harus memiliki kemauan sukses yang lebih besar
daripada ketakutan untuk gagal. Catatannya satu, Oke, Mbak. apa? Sukses itu bukan tujuan, tetapi bernilai. Nah, Sehingga itu kita dia. ada kebermanfaatan dalam diri kita dan Baik. orang lain. Ya, oke, jangan lupa untuk selalu bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya Kak Mas Bayu, dan salam sukses dari Nasya dan A Ipung. Siang hari ini, bulan depan kita akan ketemu lagi untuk mengecas ulang agar kiat-kiat sukses ini akan selalu kita bagikan untuk Anda, dan pingnya semuanya sukses. Sekali Amin, lagi amin, A, amin, amin, amin. kita sukses, salam sukses A untuk hari ini. Adalah Antusias, antusias, gairah, dan istimewa. Wow, 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 wow. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kamus Bayu Talk Show